Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Arianto, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021. Baiklah, di video kali ini, saya akan menjelaskan dan melaksanakan tugas individu, khususnya mengenai potret etika publik di Indonesia terkait pelayanan publik, dan yang kedua adalah bagaimana solusi untuk menghadapi atau mengenai etika publik di Indonesia di masa pandemi. Baiklah, langsung saja kita akan menjabarkan terlebih dahulu apa itu etika publik. Selamat menyaksikan. Etika publik. Seperti yang kita ketahui, etika berarti refleksi tentang baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan sesuatu yang baik dan benar. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika dan moral. Etika dapat diartikan sebagai aturan perilaku yang diakui berkaitan dengan kelas tertentu dari tindakan manusia atau kelompok maupun budaya tertentu yang ada di masyarakat. Sedangkan moral adalah lebih dipahami sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku yang benar atau salah. Dan supaya lebih jelas, maka dibuatlah kode etik. Aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kemudian kode etik profesi, mengatur tingkah laku, etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Bisa itu guru, pegawai negeri, kesehatan, dan lain-lain. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana potret etika publik di Indonesia? Praktek penyelenggara pelayanan publik di Indonesia saat ini masih penuh dengan ketidakpastian, biaya, waktu, dan prosedur pelayanan. Hal ini disebabkan tidak adanya prosedur pelayanan yang mengatur kewajiban secara pasti dan transparan dari penyelenggara. Seperti yang kita ketahui bahwa etika publik di Indonesia belum berjalan secara sempurna, karena buktinya adalah masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merupakan pelanggaran dari etika publik itu sendiri. Baik itu pelayanan terhadap masyarakat atau sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh perilaku pelanggaran terhadap etika publik di Indonesia. Baiklah, pada foto pertama ini merupakan suatu pelanggaran dari etika publik, yaitu terlihat beberapa orang ASN yang terpaksa di luar karena terlambat masuk ke kantor. Nah, di sini salah satu pelanggaran dari etika publik itu sendiri, yaitu berkenaan dengan nilai etika publik, salah satunya adalah taat aturan, dan juga nilai etika publik yang berhubungan dengan bertanggung jawab. Kasus pelanggaran etika publik yang kedua adalah masih maraknya kasus pungli, yaitu pungutan liar. Oknum-oknum tertentu yang meminta bayaran atau pungutan liar tanpa sesuai aturan yang sudah diberlakukan. Dan yang kasus ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Pada kasus pungli ini berarti sudah melanggar etika publik atau sudah melanggar nilai-nilai etika publik, yaitu taat aturan dan integritas. Selanjutnya adalah kenapa etika publik di Indonesia belum berjalan secara sempurna? Karena masih maraknya kasus korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia ini marak terjadi, mulai dari pejabat daerah sampai ke pejabat atasan. Dan kasus korupsi ini merupakan pelanggaran dari etika publik yang sangat-sangat merugikan. Pertama, masyarakat tidak mendapatkan haknya, dan yang melakukan itu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Sedangkan etika publik ini lebih mengedepankan kepada kepentingan masyarakat luas. Oke, selanjutnya di bagian 2 adalah solusi dalam menyelesaikan atau solusi etika publik di masa pandemi. Di sini saya akan berbicara sebagai seorang guru atau ASN. Jadi di masa pandemi ini merupakan masa-masa yang sulit untuk kita semua, karena dari segi misalnya kita seorang guru atau kita sebagai pengajar, kita harus menjalani proses belajar mengajar secara daring.
Nah, permasalahan yang terjadi ya berkaitan dengan etika publik atau pelayanan publik. Jadi, secara langsung kita seorang guru itu mengalami penurunan dalam pelayanan publik. Yang seharusnya kita mengajar di sekolah, yang mengajar di kelas, kita memberikan ilmu langsung kepada siswa dan siswa menerimanya sebagai haknya. Untuk sekarang ini, di masa pandemi ini menjadi lebih susah. Karena proses pembelajaran itu harus berjalan secara daring, bukan secara tatap muka. Dan sekarang, yaitu bagaimana solusi kita dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, kalau menurut saya, permasalahan yang dihadapi di sini adalah lebih kepada teknis dan juga peran pemerintah. Secara individu, yang harus dilakukan oleh seorang guru mengenai pembelajaran jarak jauh adalah memaksimalkan alat komunikasi, jadi memanfaatkan teknologi komunikasi dengan efektif dan efisien, sehingga informasi-informasi yang didapat itu bisa tersampaikan kepada masyarakat, baik itu peserta didik maupun orang tuanya. Kemudian, membuat rencana atau prosedur kerja sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, kalau kita harus menggunakan teknologi secara daring atau online, jadi seorang guru harus menguasai materi yang bisa dikembangkan secara daring atau online. Selanjutnya, seorang guru harus merencanakan prosedur pembelajaran, baik itu terkait dengan pembelajaran jarak jauh dan menggunakan metode-metode yang baru. Misalnya di sini seorang guru yang berinovasi untuk menggunakan teknologi secara daring dengan menggunakan media video pembelajaran atau juga media gambar. Solusi yang ketiga adalah selalu meningkatkan komunikasi dengan peserta didik, baik itu melalui media sosial atau melalui gadget. Jadi di sini bisa dilakukan dengan cara mengabsen atau memberi tugas secara online, kemudian juga bisa sebagai sarana untuk sharing atau saling bertukar pikiran, dan juga ini bisa menjadi interaksi antara guru, siswa, dan juga terhadap orang tuanya. Jadi di sini dengan cara ini kita bisa membangun kepercayaan atau membangun rasa percaya orang tua atau masyarakat itu terhadap kita sebagai guru, bahwa walaupun dalam keadaan pandemi ataupun tidak dalam keadaan pandemi, dari video ini didapat kesimpulan bahwa kita sebagai pelayan publik atau pelayan masyarakat harus benar-benar memaksimalkan kinerja kita supaya memunculkan rasa percaya masyarakat terhadap diri kita. Nah, caranya adalah dengan menerapkan 9 nilai etika publik, yaitu jujur, tanggung jawab, integritas tinggi, cermat, hormat, sopan, taat aturan, taat undang-undang, dan juga menjaga rahasia. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita tentang etika publik. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.